Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Bagaimana kabar anak-anak ibu semua hari ini? Alhamdulillah, 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 luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Bagus. Masih semangat kan anak-anak ibu semua? masih Masih, Bu. Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa supaya Allah meridhoi pelajaran kita pada hari ini. Nah, coba ketua kelasnya memimpin doanya. Ya, Bu. Ya, silakan Ica pimpin doanya. Ya, tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ma. Amin. Dah. Oh, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah hadir anak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, coba Ibu cek ya. Ananda Delma. Hadir, Bu. Ananda Oliza. Hadir, Bu. Ananda Yulia Fitri. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti kita semua hadir ya, Nak? Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan. Amin. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini tentang surah Al-Hujurat ayat 13 dan memahami keragaman manusia. Itu pintu belakang tuh Tina. Ini kancang. Ya, Bu. Dah. Bu, Coba. pintu belakang aja, Bu. Ananda Oliza bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Nak. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Sudah, Bu? Baik, Nak. Terima kasih sudah membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan mempelajari Quran surah Al-Hujurat, kita mudah-mudahan bisa mencapai tujuan tersebut. Amin. Nah, sekarang anak-anak Ibu bisa melihat di layar tentang surah Al-Hujurat ayat 13? Bisa, Bu. Bu. Nah, Bisa, Bu. baiklah. Kita akan membacanya bersama-sama, tapi sebelumnya Ibu contohkan dulu cara membaca Quran Al-Hujurat yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dah. Setelah Ibu mencontohkan bacaan surah Al-Hujurat ayat 13 yang ada di layar kita masing-masing, coba siapa anak Ibu yang bisa membacakannya?
Epa. Coba Ananda Elpayanti. Bang Abu, membaca Bu. Iya Bu, Ya, iya Bu. loh membacanya. Kedengaran Bu, ada hujan. Kedengaran Bu, jelas baca aja, Bu. suaranya, Nak. Hah? Dengar. Jelas suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahu azim. Dah, Bu. Terima kasih. Ternyata bacaan Ananda Elpayanti bagus ya nak. Ada tajwidnya, makharajul hurufnya, ada iramanya juga. Nah, cara pembacaan ayat surah Al-Hujurat ayat 13 tadi itu namanya dengan cara tartil nak. Tahu kan dalam Al-Quran ada dua cara kita membaca Al-Quran itu dengan cara tartil dan tilawah. Nah yang dicontohkan Ananda Elpayanti tadi itu namanya dengan cara tartil. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah lanjut. Ya. Ada yang bisa mengartikannya nak surah Al-Hujurat ayat 13? Ada, Ya, Bu. Bu. Coba. Ada, Bu. Nah coba. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bagus. Nah, bagus nak. Terima kasih sudah membacakan arti surah Al-Hujurat ayat 13. Dari arti surah Al-Hujurat ayat 13 yang dibacakan oleh Ananda tadi, kita dapat memahami isi keragaman dalam surah Al-Hujurat ayat tersebut, di mana Allah menjadikan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Setelah itu Allah jadikan kita berbeda suku dan berbeda bangsa, tujuannya agar kita mudah saling mengenal satu sama lain. Dah, di dalam keragaman yang Allah jadikan itu, tujuannya agar kita bisa mengenal satu sama lainnya. Dah, materi kita pada pagi hari ini ialah tentang memahami keragaman. Dah, di layar anak-anak ibu, ada kan memahami keragaman manusia itu nampak nak? Ada, Ada, Bu. Pak, Bu. Dah, coba Ananda Idel, coba bacakan keberagaman manusia itu. Ya, Bu. Memahami keragaman manusia, sebuah prinsip penting. Mengenal hakikat keragaman. Manusia diciptakan dengan berbagai warna kulit, budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda. Keberagaman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Menghargai Ya. perbedaan. Setiap orang memiliki potensi dan keunikan yang berbeda. Menghargai perbedaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Sudah, Bu? Ya, ya terima kasih Ananda. Nah, dari yang Ananda bacakan tadi, jadi kita bisa memahami makna kalimat tersebut, di mana manusia itu diciptakan dengan berbagai warna kulit. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kematang,
Nah, budayanya pun berbeda-beda. Tujuannya Allah buat seperti itu supaya kita mudah mengenal satu sama lain. Coba kalau seandainya Allah jadikan kita manusia ini satu warna, hitam semua, sama pendek semua, sama gendut semuanya, sama-sama keriting. Bisakah kita membedakan di mana Idel, di mana Ananda Elva? Bisakah Ananda? Tidak Tidak, bisa, Bu. Bu. Tak kenal kita, Bu. Nah, itulah tujuannya Allah menjadikan kita berbeda-beda itu tujuannya supaya kita bisa mengenal satu sama lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, kita bisa menghargai dan menghormati sesama. Lanjut, asal-usul penciptaan manusia. Coba Ananda Olija, bisa membacakannya, Nak? Bisa, Bu. Coba Ananda. Bu, tapi kurang jelas di sini, Bu. Saya, Oh, Bu. Saya, Bu. coba Nak juga. Yang jelas saja. Ya, saya, Bu. Ya, Ya. Bu. Asal-usul penciptaan manusia sebuah perenungan. Satu, asal-usul. Kita semua berasal dari satu sumber penciptaan yaitu Adam dan Hawa. Yang kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan adalah tali penghubung yang kuat antara setiap individu. Dan yang ketiga, persaudaraan. Kita adalah saudara seiman, saling menghormati, dan saling menyayangi. Itu, Bu. Ya, makasih. Nah, Ya, betul. Kita semua manusia ini baik yang kaya, baik yang miskin, yang cantik, yang ganteng, yang jelek, yang hitam, yang putih, semuanya satu sumber yaitu dari Adam dan Hawa. Dah, dengan begitu kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Nah, selanjutnya konsep kepemilikan status. Siapa yang bisa bantu Ibu membacakannya? Saya, Bu. Coba Ananda bacakan. Ya, Bu. Konsep Silakan. kepemilikan status sosial sebuah refleksi. Status sosial tidak boleh menjadi pemisah, melainkan sebuah pemahaman tentang peran dan kontribusi. Kesamaan hak. Setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjasama, saling bekerja sama dan saling membantu adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil. Sudah, Bu? Terima kasih Ananda. Betul sekali. Kita di dalam kehidupan ini tidak boleh membeda-bedakan status sosial. Saya nggak mau berteman dengan si A. Kenapa? Karena dia miskin. Saya mau berteman dengan si B. Kenapa kamu berteman dengan dia? Karena dia kaya. Itu tidak boleh ya, Nak. Ya, Bu. Karena kita semua manusia ini sama di mata Allah. Yang membedakan kita, yang kaya, yang miskin, yang cantik. Nah, itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Dan itu semua tidak bisa membedakan kita di sisi Allah. Yang membedakan kita hanyalah tentang keimanan kita dan ketakwaan kita. Ya, lanjut. Selanjutnya, Larangan mengejek. larangan mengejek dan mencela. Siapa Nanda yang bisa menolong Ibu membacakannya, Nak? Saya, Bu. Silakan. Ejekan dan celaan dapat melukai hati dan merusak hubungan. Negativitas, menghindari negativitas dalam bersikap positif adalah kunci untuk menjaga ketenangan hati. Kebaikan, bersikap baik kepada orang lain adalah jalan menuju kebahagiaan. Sudah, Bu? Ya, makasih Anda. Kita tidak boleh saling mengejek dan mencela karena dengan adanya mengejek teman, mencela teman, maka akan timbul sakit hatinya dan terjadi permusuhan. Betul kan anak-anak? Betul, Bu. Iya, Bu. Nah, iya, dan kita tidak boleh memiliki pikiran yang negatif kepada teman kita. Seharusnya atau sebaiknya kita bersikap baik kepada siapa saja karena dengan kebaikan yang kita miliki atau yang kita tebarkan kepada banyak orang akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita selanjutnya. Iya, Nah, Bu. dari penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini,
sebelum kita masuk ke LKPD, ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Sudah paham berarti semuanya ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita masuk ke LKPD. Nah, di mana di sini Ibu akan meminta kepada anak-anak Ibu semuanya dengan memasangkan ayat dan terjemahan. Tapi ini kita bagi kelompok, ini tugas berkelompok. Kita bagi kelompok dua kelompok saja biar lebih cepat. Nah, kelompok pertama barisan dari Ibu Oliza sampai ke belakang. Kelompok kedua barisan dari Ananda Elpayanti ke belakang. Ya, Bu. Oke. Nah, Ibu kasih waktu mengerjakannya 15 menit dari sekarang. Silakan anak-anak kerjakan ya. Iya, Bu. Nah, apakah udah siap anak-anak semuanya? Iya, Bu. Dua lagi, Bu. Ya, Bu. Oh, lanjutkanlah kalau begitu, Bu, anak-anak. Sudah, Bu. Ah, sudah. Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Iya, Ibu minta Bu. tolong ke Ida, kumpulkan tugas kelompok 1 dan 2 dan antar ke depan ya, Nak. Iya, Bu. Tidak Nah, dibacakan satu-satu, Bu. enggak usah, Nak, karena waktu kita sudah mau habis. Iya, Bu. Nah, karena tugasnya sudah selesai dan sudah diantarkan ke meja Ibu. Nah, kita masuk ke kesimpulan saja. Karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, kita masuk ke kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini ialah ada beberapa di antaranya. Coba anak Ibu, iya, coba bacakan, Nak. Pentingnya komunikasi yang baik, jembatan persatuan. Kesimpulan yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun pemahaman dan persatuan. Yang kedua, saling mendengar. Menghormati dan mendengarkan pendapat orang lain sangat penting. Yang ketiga, dialog. Dialog terbuka dan jujur dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi bersama. Dah, Bu. betul. Ya, makasih, Nak. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa bantu Ibu, Nak? Coba bacakan. Ah, Bu. Coba. Ya, Bu. Ya, bacakan, Nak. Udah aja, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini ada dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah pentingnya komunikasi yang baik sebagai jembatan persatuan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun pemahaman dan persatuan. Yang kedua, saling mendengar. Menghormati dan mendengar pendapat orang lain sangat penting. Yang ketiga, dialog. Dialog terbuka dan jujur dapat menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi bersama. Udah, Bu. Sudah. Ada lagi tentang menjaga harga diri. Tak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Biarlah, Jaringan. mungkin jaringan juga. Biarlah Ibu buatkan saja. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ialah tentang... Bu, saya kelihatan, Bu. Biar saya bacakan, Bu. Oh, kalau kelihatan coba, Nak. Bantu Ibu Ya. membacanya. Oke, silakan. Menjaga harga diri dan kehormatan kemanusiaan. Menjaga harga diri dan kehormatan. Menghormati kemanusiaan. Itu kan, Bu? Nak. Ya. Empati. Menghargai perasaan dan martabat orang lain adalah bentuk kasih sayang dan empati. Toleransi adalah fondasi utama bagi masyarakat yang damai. Keadilan
menjaga keadilan dan kesetaraan adalah prinsip utama dalam Islam, Bu. Ya, makasih. Dah, sebagai pengutannya Ibu tambahkan kunci kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kuncinya tentang persaudaraan dan saling menghargai dan jangan ejek dan mencela karena perbedaan yang kita miliki adalah merupakan pemberian dari Allah atau yang lebih mudah kita kenal dengan namanya sunnatullah. Nah, jadi dengan keberagaman yang diberikan Allah kepada kita, tujuannya adalah supaya kita mudah mengenal satu sama lain. Dan marilah kita menjaga perbedaan itu dengan baik dan benar karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Ibu mengasih tugas untuk anak-anak semua. Untuk pertemuan kita minggu depan, Ibu kasih PR. Nah, coba Ananda cari cari tentang tajwid yang ada dalam surah Al-Hujurat. Baik ia mengenai mat. Enggak, maaf ya, bukan itu. Menuliskan arti surah Al-Hujurat ayat 13 dan menuliskan ayatnya. Iya, Bu. Ya, Bu. Dan untuk pelajaran kita minggu depan yaitu membahas tentang menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan hasil diskusi kita tadi sebelum melanjutkan pelajaran untuk selanjutnya, nah minggu depan kita presentasikan satu-satu ke depan ya. Ya, Nak? Ya, Bu. Nah, mungkin demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup pelajaran ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Dan coba ketuanya siapkan untuk kita pulang, Nak. Tempat dulu siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kita ucapkan Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.